Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyariqil maghrib wal maghrib barja ba'da masyriqi wal maghribi ila makan Allah wal kitab wa man syarrahu li kulli niyatin salihah ala ma nawi sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah wa man ba'dahu amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat, nikmat bisa berada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah ridha kepada kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masih bahas bab terkait sabar. Hari ini kita bahas bab terkait zikir. Zikir di sini lebih ke arah eling, bukan sekedar nyebut, ke arah ada semacam kesadaran, ya eling, bukan sekedar nyebut yang hanya di lisan atau nyebut hanya di hati, tapi zikir yang di sana ada pemahaman-pemahaman, sehingga misal panjenengan kenal seseorang, kenalnya kenal akrab, tidak usah disebut nama, tidak usah menyebut-nyebut nama, maka begitu eling sudah keingat semua tentang dia. Ini jauh lebih berkualitas dibanding kita hanya
nyebut-nyebut namanya, tapi karena tidak kenal akrab tentu tidak akan ada kualitas apa-apa. Maka yang namanya zikir di sini arahnya adalah bukan sekedar nyebut, tapi eling yang disertai pemahaman. Kalau soal nyebut nanti itu adalah semacam terjemahan dari isi hati, karena ada hal yang bergemuruh di dalam hati, maka lisan ini nyebutnya mungkin sedikit, mungkin sangat banyak, mungkin tak terhitung. Tapi karena berangkatnya dari hati, maka lisan ini adalah hanya hal-hal yang dideteksi oleh sesama manusia. Sementara kedalaman hati tidak ada yang bisa mendeteksi. Bahkan oleh diri sendiri saja tidak bisa. Yang bisa mendeteksi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu zikir yang intinya adalah bukan sekedar menyebut, tapi eling yang disertai pemahaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Eling dengan lebih banyak. Qala aidan fadhkuruni adzkurkum. Wa qala fi hadisil qudsi, man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Siapa orang yang di dalam dirinya ingat Allah, maka di dalam diri Allah pun akan ingat orang tersebut. Lebih tepatnya, man dzakarani, siapa yang ingat kepadaku, kata Allah di dalam hadis qudsi, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairan minhum wa akthar. Siapa orang yang mengingatku pada sebuah kelompok, maka aku, kata Allah, akan mengingat kepada orang tersebut dalam sebuah kelompok yang lebih baik dan yang lebih banyak, yakni kelompoknya para malaikat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tadi saya maksudkan zikir di sini bukan sekedar menyebut nama. Kalau nyebut nama, tiap kita bisa ngaku kenal kepada siapapun yang kita tahu namanya. Tapi kalau untuk benar-benar eling, maka ada semacam keakraban, ada semacam kedekatan. Bagaimana itu kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ini, setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Zikrullah bi awsafil jamal mujibun lil mahabbah. Seseorang yang memiliki pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur bahwa Allah ini Rahman, Rahim, Ghafur. Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi rezeki, Maha memberi banyak nikmat, Maha memberi banyak anugerah. Allah telah ngasih detak jantung, denyut nadi, nafas, umur, waktu, bumi, Tuhan sebagainya. Pokoknya jalur kita mengingat Allah itu ngiling-ngiling kebaikan Allah, kasih sayang Allah, maka mujibun lil mahabbah. Model eling demikian ini akan menghasilkan kita ini tambah cinta kepada Allah.
Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Panjenengan datang misalkan di sebuah tempat ke Surabaya, begitu sana kenal ternyata sama seorang teman lama. Wah, kok sampean? Iya, Masya Allah, ya sudah. Terus gini, daripada nyewa hotel, nang omahku aku di villa. Masuk ke rumah, ke villa orang tersebut. Nah terus gue gawe riba-ribi, no, tak gawani mobil bisa. Ya matur suwun. Iki sekalian gue gawe cekelan duwite. Nah, meh pirang dina to? Ya sedelo sing suwi sekalian dirampungke urusane. Meh sesasi meh rong sasi. Wis gampang iki nggo gawe cekelan kae. Ana ibu-ibu tukang masak wis tak gawani duit sekalian nggo gawe 3 sasi nek butuh duit 3 sasi. Umpamane begitu. Ya. Dikumpliti. Wah, pokoknya sak kumplit-kumplite. Lho sampean iki jek jomblo, ya tak gawani bojo pisan pokoknya. Masya Allah, sak kumplite. Lengkap seluruh fasilitas selama 3 bulan, semuanya diberikan secara gratis. Nah, ini yang gue gawe rada muter-muter cedak nih, enek gawe pisan niki. Gue nek wis kira-kira wis rampung wis toko-toko, gue nek gawe ning Semarang meneh ya ora apa-apa. Saya tanya sama panjenengan, ketika ada orang memberikan fasilitas sak kumplite seperti itu, kira-kira untuk mencintai orang tersebut itu mudah atau mudah banget? Mudah banget. Tidak usah disuruh. Otomatis kita akan menyebut-nyebut kebaikannya dan ada rasa cinta. Apa yang dia sukai, kita ini akan secara alamiah juga menyukainya. Apa yang menjadi kecintaan orang tersebut, kita ini akan secara otomatis mencintai apa yang dicintai oleh orang tersebut. Dia cinta kepada anaknya, kita tiba-tiba pun akan menjadi hormat, menjadi cinta kepada anaknya. Masya Allah. Kita akan rawat fasilitas-fasilitas yang diberikan. Wah, sangat komplit. Itu masih ditambahi, seumpamanya masih ditambahi. Ya. Oh iya, ini pulsane, ya iki sekalian gue gawe pulsa. Loh malah HP-mu kau elek men, saya tak telepon ke, seret golek ke HP sing murah-murah wis 20 juta nah. Dateng kasihkan jenengan bisa. Kira-kira jenengan nang ati pripun? Klepek-klepek ya. Masya Allah. Seklepek-klepek itulah para walinya Gusti Allah nek ngiling-ngiling nikmate Gusti Allah. Bahkan jauh lebih dari itu. Karena dia bisa melihat para kekasih Allah itu yang mencintai Gusti Allah itu bukan sekedar mobil, ya, bukan sekedar mobil, tapi telah diberikan fasilitas yang jauh lebih dari mobil. Apa itu? Tangan, kaki, itu hitungannya miliaran, gitu betul. Bukan sekedar lebih dari rumah. Para kekasih Allah itu nek ngelihat langit, oh ini lebih dari sekedar atap yang ada di rumah. Atap di rumah deh. Ini Masya Allah luar biasa. Hamparan bumi Allah ini, belum lagi nikmat-nikmat yang ghairu hissiyah. Kalau hissiyah masih mending. Kenikmatan para kekasih Allah dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala itu terutama kenikmatan yang maknawiyah. Kayak apa sujudnya seorang kekasih Allah ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula keketoke kae biyen jaman nang Lauhil Mahfud niku mboten request dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lho kok iki dipilih kare Pak. Seneng pon. Ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah. Kayak apa cintanya?
Masya Allah. Ini namanya. Lah terus tanya saya sama panjenengan. Orang yang merasakan betapa oleh Allah Subhanahu wa taala itu diliputi kebaikan-kebaikan Allah yang wow, yang dahsyat, yang tak terhingga, tak ternilai dengan rupiah maupun dengan dolar, yang terus menerus, yang sejak awal, yang zahir maupun yang batin seperti itu. Itu nyebut itu kan bukan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena wis kadung lebih jero daripada nyebut, yakni eling. Eling yang disertai pemahaman. Dan nyebut itu perkara otomatis, tidak usah menggunakan target jumlah. Tidak usah menggunakan apa? Target jumlah. Adapun yang menggunakan target jumlah ya mboten klentu, tidak salah. Tapi yang dikehendaki di kitab ini adalah eling yang disertai pemahaman yang pemahaman yang bagaikan samudra, bagaikan samudra. Kedip-kedip ngeten tok, ya Allah panjenengan kok paringi kula nikmat saged kedip-kedip. Detak jantung itu karena saking matur suwun itu sampai disertai dengan lafaz Allah, deg Allah, deg Allah, deg Allah, deg Allah. Gitu. Lah orang yang benar-benar ada eling yang sehingga sedemikian nyegoro, tabahar kalau dalam bahasa Arab tabahar, nyegoro. Nah, jadi bahasa Indonesia kula niku kan mau kiling tabahar itu nek bahasa Jawa nek nyegoro. Nek bahasa Indonesia nih nyamudra. Wah angel tenan. Ya. Wis ngoten bagaikan samudra, melaut alam lah angel maneh. Wis pokok intinya seperti itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ini semuanya dalam satu komando, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau pisah kalau sesuatu. Tidak mau pisah. Dan orang seperti ini nih, jangan bisa bayangkan. Sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, saja setan lari terbirit-birit. Padahal itu bacaan. Padahal itu penyebutan. Lalu bagaimana jangan bisa bayangkan? Orang itu zikirnya sudah mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya eling kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pemahaman. Bismillahnya, Allahnya, la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya benar-benar nempel mendarah daging dengan full pemahaman, ya, full pemahaman. Ini kira-kira ngenteni maca bismillah terus kemudian setan terbirit-birit atau weruh tok sudah terbirit-birit? Ini setan. Weruh tok terbirit-birit gitu. Nah, inilah jenengan baru paham kenapa orang seperti Sayyidina Umar setan ketemu langsung nopo? Nyimpang. Padahal Sayyidina Umar orang muni apa-apa lho. Dengan diri kita sing Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira mandi sing pundi? Ijabah sing pundi? Sayyidina Umar meneng mawon gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ada sampai guyonan para wali, guyonan. Sampean wiridan karo aku mangan ngono lho. Kira-kira ya luwih dhuwur kok aku mangan, kurang lebih seperti itu. Ya, sama toh misalkan kelas kita lagi wiridan di atas sajadah sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ya sedang tidur gitu. Kira-kira bagi setan itu ya, bagi setan itu lebih medeni mana? Lebih medeni beliau tidur daripada kita sedang wiridan. Ya Allah. Pun paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini jalur namanya mahabbah. Kenapa? Zikri awsafil jamal.
mengingat-ingat tentang nikmat-nikmat Allah yang powerful. Nomor 2, wa bi awsafil kamal mujibun lil mahabah. Kalau tadi mahabbah pakai ha, sekarang ha. Ya. Wa bi awsafil kamal mujibun lil mahabah. Ada lagi jalur hamba Allah, eling kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari jalur yang diiling-iling itu adalah maha sempurnanya Allah. Maha sempurna. Allah itu sempurna. Masya Allah. Allah itu benar-benar tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Sempurna. Ya, sempurna ciptaannya, sempurna takdirnya, sempurna sifat-sifatnya. Masya Allah, sempurna. Ciptaan-ciptaan Allah sedemikian sempurna. Orang kan kadang-kadang mikir, udan banyu, mbok yo udan duit. Saya ngerti angkat bahasa ini mboten. Saya tanya, andaikan bener itu udang duit lan wong kabeh sugih, ini malah tambah seneng atau tambah bingung? Bingung. Malah bingung. Anjenengan loro momen istirahat, dokter, aku ora butuh duit, ora pengen buka. Jenengan ngeleh barang meh buka warung, sing duwe warung aku ora meh dodol wis duwe duit. Alah bingung. Golek pembantu, golek rewang. Kangelan mboten? Kangelan gara-gara udan apa? Maka udan banyu niku pun sempurna. Asli niku pun sempurna. Dan banyu itu pun sempurna. Benar-benar sempurna. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah sangat sempurna. Bagaimana hamparan bumi Allah ini, ada laut, ada daratan, ada gunung dan sebagainya. Masya Allah sempurna. Tidak usah sing besar-besar deh. Jangan lihat di dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan, terus fama fawqa. Gusti Allah itu tidak minder sama sekali, nggak kecil hati kalau bahasa manusia, nggak minder sama sekali. Kalau mau menunjukkan sebuah pertunjukan, memberikan permisalan hanya dari sekedar nyamuk itu Allah sangat mantap, sama sekali tidak kecil hati, sama sekali tidak minder, sangat, kalau bahasa manusia sangat pede sekali. Hanya sekedar nyamuk itu bisa menggelimpangkan logika kita. Nyamuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar nyamuk itu Allah kalau mau memberikan sebuah pertunjukan, kita kudune jegelet. Masya Allah, Allah kok ciptakan nyamuk. Allah ciptakan nyamuk. Di Tafsir Munir, kitab Marah Labid, itu Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menafsiri ayat ini itu panjang, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pede aja kalau bahasa manusia, mantep, 11 orang minder, sekedar memberikan permisalan, pertunjukan bernama nyamuk saja sudah sangat luar biasa. Nyamuk yang segitu kecil, itu memiliki organ-organ yang sangat luar biasa. Pada saat para makhluk-makhluk langit membanggakan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit, bahwa ini memiliki konstruksi demikian besar, maka para kekasih Allah yang ada di bumi, ini versi kitab Marah Labid itu, maka para kekasih Allah yang ada di bumi, kurang lebih bahasanya demikian, nek gede diciptake yo hebat, tapi coba perkara sing semono cilike ya, di dalam sayap nyamuk yang disebutkan dalam Marah Labid itu ada 6. Setiap sayapnya itu yang memiliki otot ya. Nah, setiap sayapnya memiliki otot, memiliki pergerakan yang sedemikian cepat. Belum lagi setiap nyamuk itu ya memiliki alat kelamin kaya ngopo cilike ya ana otote ya ana kumane dan
nyamuk seperti itu ternyata bisa membunuh makhluk yang besar bernama manusia, betul atau tidak? Bernama juga gajah. Allah ciptakan dari sejak zaman dulu sampai akhir zaman tanpa tahu kita jumlahnya berapa. Itu kan sudah menghabiskan logika kita sehingga kita akan mengatakan Masya Allah. Allah kalau ciptaannya jadi sedemikian sempurna, apalagi sang pencipta. Maka zikir melalui jalur ini namanya mujibun lil mahabah, membuat diri kita ini akan semakin takluk kepada Allah, dan Allah semakin, naik bahasa manusia itu, Allah semakin berwibawa, mahabah, memiliki haibah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau tadi mahabbah pakai hak, kalau ini apa? Mahabah. Kalau pakai hak tadi ngiling-ngiling pemberian Allah, kalau ini ngiling-ngiling apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa itu sempurnanya hidung? Kok yo madepe ngisor, cara madhep dhuwur iki piye? Ya Allah. Sama sekali kita tidak pernah berdoa, ya Allah jadikan hidungku berlubang. Nanti ndonga kata sing mboten. Mboten, tapi nggih bolong niku. Wah, masyaallah luar biasa. Ya Allah. Itu baru hidup. Kemudian itu nikmat-nikmat hissiyah, ada lagi nikmat yang maknawiyah. Ya Allah, kelas orang seperti saya ini, Masya Allah. Ya, ngelihat Nabi belum pernah, kok diparingi duwe iman itu loh. Ya Allah, iman karo Kanjeng Nabi ya Allah. Senenge kaya apa? Masya Allah. Nek ditakoni paham Quran, halah wong maca wi ngantuk-ngantuk. Itu kok diparingi duwe iman. Kelas kita ini Allah Rabbi, Masya Allah. Boro-boro paham isi bacaan sholat, tapi yang ini diparingi ditakdir saged napa? Nah, itu luar biasa. Belum lagi yang ada di otak. Berapa miliar sel itu. Nah, itu kita lihat kesempurnaan desain Gusti Allah. Masya Allah. Maka Allah itu semakin memiliki wibawa. Top pokoknya Allah. Top, mantap. Oh, kalau tadi sisi Allah memberi, ini kita ngiling-ngiling kesempurnaan saja, kita sudah kelepek-kelepek. Ya Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya sekedar guyon karo bocah-bocah pas ngaji tafsir Munir ini. Ya nek nyamuk ketemulah manfaatnya. Kita akan tahu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada di dunia ini kecuali pasti memiliki manfaat. Tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin muspro. Nih, tidak mungkin muspro. Saya tanya sama itu santri-santri, lah terus Gusti Allah nyiptake kaya bangsane kutu barangnya ki ngopo? Malah ana sing jawab, nggih bahan petan ibu-ibu karo ngrasani kan. Ya ora ngono to. Niku tuh bahan penelitian profesor, terus jadi ini ada penelitian, ada buku, ada Masya Allah, ada disertasi dan sebagainya sing ngrameke bumi untuk melangkung gawe bahan petan ibu-ibu. Wis pokoknya tidak ada yang sempurna lah ciptaan, sempurna. Ya Allah. Kok didesain oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini ahsan taqwim. Ya Allah, kita ini ciptaan yang sempurna. Ya Allah, pokoknya komplit lah. Rambut saja desainnya ya pas. Ya. Rambut jane pas, sing bagian itu bagian alis niku kok tidak dinamis seperti napa? Jenggot sing dinamis ini enggak dinamis. Semono-mono kan pian nggih. Allah mipili dipotong terus kaya wis pokoke luar biasa lah. Klepek-klepek. Lanjut. Wa bitauhid bil af'al mujibun litawakkul. Au litawakkal. Ada lagi orang yang jalur elingnya Allah. Nek soal zikire pripun jenengan boten usah tanglet kula tanglet mawon kalih napa guru-guru mursyid
Kula cocoke la ilaha illallah ping pinten monggo jenengan taklet mawon. Tapi ini adalah zikir yang intinya eling sehingga ada keakraban, ada pengenalan, bukan sekedar menyebut. Boleh dari jalur ngiling-ngiling pemberian Allah jatuhnya nanti mahabbah, ngiling-ngiling kesempurnaan Allah jatuhnya apa tadi? Mahabah, haibah, wibawa, ya, mantap sempurna. Boleh pula yang nomor 3 wabit tauhid bil af'al mujibun lit tawakkul. Yakni kita eling, ingat, ya, ingat yang disertai pemahaman yang nyegoro, ya, pemahaman nyegoro, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu at-tauhid bil af'al, satu-satunya atau esa dalam setiap perbuatan. Esa, tunggal dalam setiap nopo perbuatan. Maka karena kita tahu bahwa Allah lah atau hanya Allah lah yang menterjadikan atau tidak menterjadikan segala sesuatu, maka eling kita kepada Allah itu lewat jalur namanya tawakal. Ya sulit tawakal Pak, kalau jenengan itu masih berkata yang menyembuhkan itu dokter, tetep angel tawakal. Engko barang wis mentok rono ramari sana ndak bersembuh, sana ndak sembuh. Tiap orang bilang ngasih rekomendasi, oh gowo mendi meng kota itu lho, kota itu, wah kuwi wis rasa diobati dimuek tok. Ora mari pisan. Oh, ana meniki cuma nganggo foto tok. Wah, namanya pisan. Iki cuma diketripi tok. Wah, dan sebagainya. Sulit tawakal kalau begitu. Begitu setelah selesai semua tetap tidak sembuh, terus akhirnya bilang, "Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan." Iki cara malaikat seneng guyon nang sampingi sampean karo ngomong kok ngene. Awit wingi mingdi. Artinya begini Pak, Masya Allah. Kita ini diajari oleh kitab ini Syekh Izzuddin bin Abdussalam Sayyidul Ulama. Kalau Sayyidul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Sayyidul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Ini yang nulis kitab ini. Sesederhana ini bahwa ya, ada jalur orang menuju Allah Subhanahu wa taala, elingnya melalui jalur tawakal. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh si hamba tadi? Sederhana. At-tauhid bil af'al. Ya, at-tauhid bil af'al, bahwa setiap perbuatan itu Allah esa. Bahwa Allah itu Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun untuk menterjadikan atau tidak menterjadikan segala sesuatu itu Allah sendirian bisa tanpa tergantung oleh siapapun. Justru siapapun tergantung kepada Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Doa seperti ini tawakal kita nanti powerful. Dan orang yang tawakal itu otomatis langsung ajaib. Maksud ya dhewe iki nek ngirim ya Mbak niku kalau ngirim paket terus kemudian dikirimkan oleh kurir ini habis itu bisa tidur enggak? Bisa tidur. Kenapa? Mantep sing ngirim kurir. Lah, lebar dungo kok malah ora iso turu. Nah, berarti pasrahnya kita kepada kurir ngalah-ngalahi pasrahnya kita kepada kudune saya. Masyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka benar kalau Gus Mbak pernah cerita, ada orang tidur malah jadi wali, ada orang wiridan malah orang mangkat-mangkat. Kenapa? Sing wiridan kuwi isine ragu karo Gusti Allah. Ya Allah piye to ya Allah? Ya Allah piye to ya Allah? Jane iso ora to ya Allah, malah ragu tenan. Sing tidur sebut,
kula niku sudah terlampau mantap dengan Engkau ya Allah. Salat pun, maca Quran pun niki kula tak merem nunggu gawe niat ngibadah. Lek merem malah sing dadi niki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman. Jadi at-tauhid bil af'al, bahwa Allah ini tunggal, Allah ini esa, Allah ini satu-satunya yang menterjadikan segala sesuatu atau tidak menterjadikan. Ini biasanya Pak, nanti kita bisa bilang seperti itu. Saya tanya, tawakal seperti itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah lah. Yang sulit itu apa nih? Praktek. Kenapa? Karena belum kepepet. Karena belum apa? Engko nek wis kepepet akhirnya apa? Tawakal juga. Lah pripun Pak? Kita tawakal tuh idealnya nunggu kepepet atau dilatih? Sing paling ideal nunggu kepepet atau dilatih? Dilatih idealnya. Mung dhewe iki wis latihan kaya ngopo nek urung kepepet urung gelem. Tawakal. Ya Allah. Insyaallah ya Rahman. Sudah sering saya sampaikan, kita ini akhirnya jadi sangat akrab dengan Allah. Zikir kita ini ngentes banget tanpa harus dikasih tambah khusyuk, tambah gimana zikir, tambah gimana zikir. Enggak usah dikasih seperti itu kan Pak. Wis pokoknya nanti akan secara otomatis eling karo Gusti Allah, sedarah daging kita. Nek dong pas seneng napa dong pas susah? Pas seneng napa pas susah? Susah. Seperti bab yang telah lalu. Berarti susah niku penting napa mboten? Oh penting. Wis mugi-mugi dados tiyang ingkang ya ora to. Lha tapi senengane ngarang mboten kan kula pun nanti sampaikan hadisnya. Sampai kula apal dari hadis niku. Inna min ibadi man la yasnuhu imanuhu illa bil faqri. Dalam hadis qudsi. Ada sebagian hambaku kata Allah yang memang itu dia itu tidak akan semakin upgrade ya, imannya, nggak akan semakin berbobot takwanya, nggak akan semakin mantep tawakalnya, illa bil fakri, kecuali dikasih susah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cobi jenengan lagi nyetir ini yang sudah sering saya ceritakan, nyetir di tengah malam sendirian pen rodok rame nyetel musik nostalgia zaman jenengan nom-noman buat seru. Nah, ternyata di depan sana ada orang seperti lagi ngamang-ngamang pedang, ono wong biro gitu banyak, sepi nang tengah dalan surat niki jenengan nyetir kondisi sendirian, surat nang tengah hutan, banter orang mungkin iso wong dalan elek. Saya tanya, lu kira-kira nek wis ngerti sing kados niku lagune tetep lanjut atau ganti zikir? Ganti zikir. Ganti zikir ngene apa nggih? Zikir sing lisan tok napa meresep tekan ati? Meresep tenan. Meresep tenan. Masyaallah. Niku bukti lah. Bukti. Masyaallah. Wah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu namanya tawakal. Nah, biasanya kalau sudah benar-benar tawakal, pasrah kepada Allah, ya Allah yang ngurusi. Allah yang ngurusi. Masya Allah. Ya, sering saya ceritakan itu. Ini diceritake contoh satu persatu dari para salafun saleh, mboten nyanda. Babnya masih agak banyak. Lanjut aja. Wa bisa'atir rahmati mujibun lirraja. Dan ada pula jalur di mana seseorang ini memiliki keakraban, pengenalan, eling yang nyegoro, eling yang sampai bagaikan samudra, akrab yang sangat akrab kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur eling luasnya rahmat Allah. Eling napa?
luasnya rahmat Allah, maka orang ini jalur menuju Allah namanya roja. Nek mau niku napa? Tawakal. Saderenge napa? Mahabbah. Saderenge napa? Mahabbah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Njenengan nek enten tes-tesan kados niki pun paham nggih. Mosok ngaji dadak ono tes-tesan kaya kowe ka sekolah nggih mboten napa kula sering tanglet. Lah indahnya ngaji kitab nih kados niki. Terus lanjut terus sing wingi diulang dikit tambahi meleh, sing wingi diulang dikit tambahi meleh. Jadi dalam membentuk karakter niki krasa tenan. Karena penulis kitab niku nggih pun desain yang sedemikian rupa. Orang khatam kitab ini insya Allah sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana Imam Ghazali, orang yang telah membaca Ihya berubah dia nanti akhlaknya, berubah nanti dia hatinya, berubah nanti sembuh nanti penyakit hatinya, sembuh nanti iri dengkinya. Memang targetnya ngoten. Nah, kalau ini khatam kitab ini namanya kitab Syajaratul Ma'arif yang biasa dibaca Gus Bah itu bahkan dibangga-banggakan. Memang isine mantep tenan. Syajarah niku artinya adalah pohon, ma'arif itu artinya pengenalan. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ini bagaikan pohon. Ada akar yang sangat kuat, kemudian ada pohonnya, ada cabang-cabang dan ada buah-buahnya. Dan seperti itu. Lah kita lagi bahas tadi itu beberapa jalur. Ada orang yang memang akhirnya dekat kepada Allah itu dengan jalur mahabbah. Jadi ada pohon mahabbah. Ada orang jalurnya mahabbah, ada tawakal. Nah, yang terakhir ini adalah roja. Dengan cara apa? Jalurnya ngiling-ngiling ya, sampai nyegoro terkait luasnya rahmat Allah. Luasnya apa? Rahmat Allah. Contoh dalam urusan rumah tangga. Ada orang punya anak sing wis memang mentok sampai Pak D ini bilang wis lah kelangan anak siji ora apa-apa timbang dirumati nebus saka penjara, dirumati nebus saka penjara, ngerti-ngerti galengan entek, ngerti-ngerti sertifikat kuntal kabeh di sekolah karo cah kuwi umpama. Tapi ini memang hasil cerita nyata, tidak usah disebut. Ya Allah, sampai habis-habisan. Ngerti nikah ki kaya wong dolanan. Paling-paling sesasi rong sasi, nikah ping piro? Wis ora hitungan. Maka dia datang ke pondok itu bilang demikian. Ini apa betul saran-saran dari Pak D? Ini anak itu anak saya KPK total 5 sing cah kuwi niki. Ki nomor sekian. Kata Pak D-nya wis lah ora usah diurusi, dilepas kelangan anak-anak siji ra apa-apa, wis ora bakal robah dan sebagainya. Saya langsung bilang anak jenengan wis tau mateni wong pira itu tak ngene langsung tes. Wah lah itu ya belum pernah itu. Zaman biyen itu ana wong wis tau mateni pinten 99 malah karena yang ngasih saran ternyata wah ora bakal di ngapura digenepke dadi pinten. Itu rahmat Allah masih menjangkau ndak? Masih. Dan yang tidak mungkin. Tapi saya sudah melakukan apapun. Lah itu kleru sing dieling-eling saya melakukan apapun, bukan sing dieling-eling bukan Allah yang maha luas, tapi kita yang maha bergerak itu loh kata, dan maha maido itu loh kita. Plus maha dresula kan kita ini. Ditambahi lagi maha sidik-sidik surhat. Itu loh. Kenapa? Karena fokusnya pada diri. Kudune nek fokus kepada luasnya rahmat Allah, ya ada yang tidak mungkin. Sayyidina Umar itu dulu bejatnya kayak apa? Sayyidina Umar itu pernah ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, engkau ini apa yang paling membuat engkau
tertawa, dan apa yang paling membuat engkau tersenyum? Ini Rasulullah yang tanya. Sayyidina Umar jawab, yang paling membuat aku tertawa dulu zaman aku masih jahiliyah. Saya ini pernah membuat berhala dari batu, dari kayu. Satu ketika saya bikin berhala karena aturan di duit menggunakan gandum. Lah kok ngeleh, itu Tuhan tak pangan bisa. Sayyidina Umar orang guyu dhewe. Apa carane lagi guyoni awake dhewe. Lagi istilahnya biyen kok aku kok konyol banget ayo. Kurang lebih seperti itu. Terus apa yang membuat engkau menangis? Nah, iki Sayyidina. Belum cerita saja mulut beliau itu sudah bergetar, mata sudah bercucuran air mata. Koyo ora kuat, tapi tetap cerita. Beliau bercerita sambil menangis. Dulu itu zaman saya masih jahiliyah. Saya punya seorang anak putri yang lucu, yang baik, yang lucu, yang menyenangkan. Dia masih kecil. Corong ini aku tak tuntun anakku ya Rasul. Lo tuntun anak saya. Kemana? Ke belakang rumah. Untuk buat apa? Untuk buat lubang di padang pasir. Saya buat lubang itu menggunakan alat. Baju saya ini kotor ya Rasul. Baju saya ini kotor, penuh dengan debu. Ini anak saya itu yang membersihkan debu-debunya. Dia tidak tahu kalau lubang itu aku buat untuk mengubur dia hidup-hidup, dan aku jorokkan itu anak, tak kubur hidup-hidup. Kelingan yang semua itu Sayyidina Umar koyo air matanya. Lo tak, ini kan jenengan melu ngalamun iki malah. Kayak terus Sayyidina Umar Masya Allah. Maka Sayyidina Umar yang sedemikian, maaf dalam tanda kutip, sebelum datangnya Islam sedemikian bejatnya, matanya anak dhewe, gelut angger wong diajak gelut dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian begitu datangnya luasnya rahmat Allah menjangkau seorang bernama Sayyidina Umar, berubah 180 derajat. Belum lagi ada seorang namanya Sayyidina Khalid bin Niku pas perang Uhud masih menghabisi orang Islam, gitu. Begitu setelah itu masuk rahmat Allah luasnya luar biasa, hidayah masuk ke dalam diri Sayyidina Khalid bin Walid. Masya Allah, menjadi sahabat, menjadi teman di kekasih Rasulullah SAW. Orang yang sedemikian bejat, walek zaman semono, begitu Allah ini luas rahmatnya menjangkau ke sana, itu saja sangat luar biasa. Ya. Kita terhadap luasnya rahmat Allah yang bisa menjangkau Sayyidina Umar, yang bisa menjangkau Sayyidina Khalid bin Walid, luasnya rahmat Allah yang bisa menjangkau orang yang pernah membunuh 100 orang saja, kita siap dan kita ngakoni. Kenapa sekedar untuk tetangga kita yang hari ini beling kok malah ngomong, oh surah mungkin robah. Wah, ya dhewe sing salah nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Terhadap anak kita lah sangel ilangan karena ya mboten pareng atus. Maka ingatlah bahwa rahmat Allah ini sangat luas, bisa menjangkau apapun, siapapun, dimanapun, dijangkau, diambil, dimasukkan ke dalam hidayah Allah ini. Allah sangat bisa, sangat mampu, sangat kuasa, sangat luas. Maka orang yang sadar akan luasnya rahmat Allah, hari-hari itu rasanya rojak terus, ya Allah, putra kula ya Allah, putra kula ya Allah, putra putri kula ya Allah, soleh solehah, hafid hafidoh. Senajan kula niki maca Quran ndap-ndep, plegak-plegu, sak juz ora rampung-rampung, sing separuh nggo gawe ngantuk, sing separuh dihitungi ora pira, tapi ora apa-apa ya Allah. Anak kula sing hafal Quran. Upamane ngoten. Lho niki leres ngoten. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat. Yo kok masih banyak waktune habis pun nginjang meneh lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jalur-jalur orang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dikatakan nyebut, eling. Nek nyebut iku otomatis. Bila orang sudah nyegoro sekapes ini perkara otomatis.
dan hitungannya itu sudah tak terhitung nanti nyebutnya. Yang nyebut itu bukan hanya lisan, tapi sak jari-jari, sak darah daging dan sebagainya, turut menyebut asma Allah, mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya seperti apa? Besok ada khauf, ada syukur, dan ada yang lain, insya Allah Rabu depan. Al-Fatihah.